Halo, jumpa lagi dengan Seina 77. Kali ini aku akan membuat kue kering sagu keju dengan resep setengah kilo tepung sagu. Hasilnya ini sangat kokoh sekali, tidak mudah hancur, tidak mudah remuk, tapi saat dimakan dia lumer di mulut. Rasanya pun ini sangat enak. Cara membuatnya sangat mudah. Yuk kita simak videonya sampai selesai, kita buat sama-sama. Pertama kita akan sangrai dahulu tepungnya. Di sini aku pakai tepung sagu tani merek ini ya, sebanyak 500 gram. Kita sangrai pakai wajan. Terus tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini dengan api kekecil sedikit saja ya. Kita sangrai nanti sampai dia menjadi ringan. Kurang lebih sekitar 5 atau sampai 7 menit, atau nanti sampai daun pandannya itu kering. Nah seperti ini dia sudah ringan, terasa ya, pasti nanti kalau saat kita menyangrainya. Nah ini sudah cukup, bisa dimatikan. Kemudian biarkan sampai dingin, kalau sudah nanti ditimbang. Jadi kita butuhkan sebanyak 450 gram. Dan itu biasanya aku pas sekali ukurannya di sini setelah disangrai. Ini ukurannya pas menjadi 450 gram ya. Yang penting jangan sampai kering sekali. Kalau sudah kita lanjut. Untuk membuat adonannya, di sini aku pakai margarin Blue Band Cake and Cookies sebanyak 200 gram atau 1 bungkus. Tambahkan 150 gram gula halus. Kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian ini diaduk sebentar. Nah di tahap ini kalau mau pakai mixer juga boleh dengan kecepatan yang rendah saja. Nah setelah cukup rata, ini akan aku ganti ya. Akan aku kocok dengan whisker atau balon mix sampai nanti dia lembut, mengembang, warnanya dia menjadi pucat seperti ini. Kelihatannya ini sudah cukup. Lalu masukkan 1 butir kuning telur, 1 butir telur utuh, kemudian dikocok kembali sampai rata. Jadi di sini aku pakai 1 butir telur utuh itu supaya nanti hasilnya tuh kokoh karena ada putih telurnya. Kalau sudah, tambahkan 65 ml santan kental. Aku pakai kara di sini. Lalu aduk sampai rata. Untuk selanjutnya masukkan 100 gram keju cheddar yang sudah diparut. Ini untuk kejunya harus diparut halus ya, supaya nanti mudah saat dicetak memakai spuit. Tambahkan 25 gram susu bubuk. Kemudian aduk kembali sebentar. Nah, yang terakhir di sini masukkan tepung sagu yang sudah dalam keadaan dingin secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Supaya nanti mudah menyatu ya, dan mudah untuk mengaduknya. Jadi untuk tepung ini wajib sudah dingin. Biasanya di sini aku membuatnya itu untuk tepung sehari sebelumnya sudah aku sangrai. Kalau sudah cukup rata, semuanya sudah menyatu dengan baik, ini sudah bisa dicetak. Untuk hasil adonannya seperti ini, dia tidak keras juga tidak lembek sekali ya. Tuh kelihatannya agak lunak. Masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga supaya nanti adonan itu tetap lembab, tidak kering ya. Jadi masukkan semuanya, siapkan beberapa lembar plastik segitiga. Ini tujuannya supaya adonan tetap stabil untuk kelembabannya atau kelembekannya, tidak mengering. Nah ini sudah cukup, aku masukkan sebanyak 3. Untuk spuit yang aku pakai modelnya seperti ini ya, atau bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan atau selera serta yang dipunya di rumah ya. Ini dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini, kemudian digunting bagian ujungnya. Lalu masukkan adonannya, digunting dahulu ujungnya. Nah seperti ini. Ini siap untuk dicetak. Untuk loyangnya tidak aku olesi margarin polosannya. Ini aku pakai loyang ukuran 30. Tinggal saja dicetak seperti ini supaya mudah pegang ujung seperti ini, supaya nanti dia tidak berat ya.
Lakukan hingga selesai, dan ini sisanya sedikit. Ini sulit pakai plastik, jadi akan aku cetak pakai tangan saja ya, sayang kalau dibuang. Ini menghasilkan sebanyak 3 loyang, kemudian atasnya beri topping dengan keju cheddar yang diparut. Kalau sudah siap untuk dipanggang. Untuk ovennya ini sudah panas, aku panaskan selama 10 menit dengan api kecil hingga didapat di suhu 150 atau sampai 160 ya. Ini akan aku masukkan dahulu 2 loyang di rak bawah dan di rak tengah, karena ini otangku yang model seperti ini yang susun 3. Nanti yang 1 loyangnya lagi antri untuk kloter yang berikutnya ya. Api seperti ini, api kekecil atau kita main di suhu 150-160 derajat celcius ya. Lubang atas aku tutup, ini dipanggang pertama selama kurang lebih 40 menit atau nanti sampai dia sudah kokoh ya. Nah, kalau sudah 40 menit ini bisa dibuka, kemudian dipindah posisi loyangnya, ditukar. Yang tengah pindah ke bawah, yang bawah pindah ke tengah sambil diputar supaya nanti bisa matang merata. Seperti ini. Kalau sudah ditutup kembali, kemudian tambahkan untuk apinya ya. Besarkan sedikit seperti ini hingga nanti didapat di suhu 180 derajat celcius. Ini untuk yang kedua kali dipanggang kurang lebih 10 menit atau nanti sampai kecoklatan matang. Lubang atas tetap sama ditutup ya. Nah, kalau sudah matang ini kurang lebih 10 menit tadi, terlihat dia sudah berwarna kecoklatan sedikit. Ini bisa dikeluarkan karena 2 loyang ini sudah matang merata, jadi langsung aku keluarkan dua-duanya ya. Kemudian masukkan untuk loyang yang ketiga. Ini aku letakkan di rak paling bawah, nanti bisa dipindah setelah sudah kokoh ya. Untuk apinya tetap sama untuk yang pertama tadi, di api kekecil dahulu atau di suhu 150 atau sampai 160 derajat celcius. Tapi ini untuk waktunya dia bisa lebih cepat karena cuma 1 loyang. Kalau tadi dimasukkan ketiga-tiganya di kloter pertama, itu biasanya nanti yang paling atas rawan bagian atasnya dia gosong ya, makanya aku cuma panggang sebanyak 2 loyang dahulu, baru nanti 1 loyangnya menyusul. Ini sudah matang untuk loyang yang pertama dan kedua ya. Bagian bawahnya sudah cukup keringnya, tidak gosong. Kemudian ini bisa dipindah di cooling rack biar bisa cepat dingin ya. Nanti kalau sudah dingin baru dimasukkan ke dalam toples. Nah, sekarang bisa kita lihat dari dekat. Seperti ini untuk hasilnya. Ini matangnya dia cukup, warnanya juga cantik, bagian bawahnya juga ini cukup ya, tidak gosong. Kalau diketuk seperti ini tidak mudah hancur, tetap kokoh tuh. Sekarang kita lihat bagian dalamnya apakah dia matang sampai ke dalam. Nah, seperti ini bagian dalamnya ya, dia matang sampai ke dalam, kelihatan kering. Walaupun ini kokoh tapi saat dimakan dia lumer di mulut, kecuali kalau diginikan dia akan hancur. Dan untuk rasanya ini gurih dan kres-kres dari kejunya pokoknya mantap. Penggunaan telur utuh pada adonan ini yang membuat tekstur dari kue keringnya ini kokoh, tidak mudah hancur, tidak mudah remuk, tapi tetap lumer di mulut. Walaupun dia dilempar seperti ini tetap utuh. Jadi menurutku memang lebih bagus kalau ada campuran dari putih telur ya. Nah, ini untuk loyang yang ketiga juga sudah matang, bisa dikeluarkan dari oven. Ini dia hasilnya setelah sudah dipanggang semua dan sudah dingin, bisa dikemas ke dalam toples. Aku pakai toples ukuran 500 gram, ini bisa muat sampai 3 toples ya. Tapi dia tidak sampai tinggi sekali. Kalau sampai tinggi sekali, takutnya saat ditutup itu akan mudah patah. Jadi cukup tingginya seperti ini saja. Kemudian diberi tutup. Dan biar lebih cantik bisa diberi stiker Idul Fitri. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga berhasil dalam membuatnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe untuk yang baru bergabung di channelku. Like jika suka dengan video ini, share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa kembali. Selamat mencoba.